Oke, jumpa lagi di Exir Polyglot Channel. Pada pelajaran kedua ini, kita akan mengupas tuntas aturan penambahan s, es, dan ies pada verb atau kata kerja. Materi yang akan saya sampaikan di video ini adalah satu aturan lengkap tentang penambahan s atau es pada kata kerja atau verb. Dua contoh-contoh kata kerja dan penggunaannya dalam kalimat. 3 rahasia cepat mahir bahasa Inggris tanpa pusing memikirkan rumus-rumus yang ada. 4 latihan menerjemahkan kalimat sederhana. Oke, langsung saja mari kita mulai. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu mengalami penambahan s atau es ketika mengikuti subjek tunggal seperti yang telah kita pelajari di pelajaran pertama. Ada kata kerja yang mendapat akhiran es dan ada yang mendapatkan akhiran s. Hanya ada 2 kelompok kata kerja yang mendapat tambahan es ketika kata kerja tersebut mengikuti subjek tunggal atau mengikuti kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Jika kata kerja tidak termasuk dari 2 kelompok berikut, maka kata kerja cukup ditambah s saja. Kelompok pertama yang mendapat akhiran es adalah kata kerja yang berakhiran huruf o, x, sh, ch, s, dan z. Perhatikan tabel berikut. Di sini saya buatkan rumusnya v plus es. Maksudnya dari kelompok pertama ini adalah kelompok atau golongan kata kerja yang mendapat akhiran es. V di sini adalah verb, yaitu kata kerja. Oke, perhatikan kata kerja do di sini karena berakhiran o, maka penambahannya adalah es. Jadi do menjadi does. Berikutnya go menjadi goes. Fix menjadi fixes. Finish menjadi finishes. Wish menjadi wishes. Teach menjadi teaches. Reach reaches. Pass passes. Kiss kisses. Discuss discusses. Buzz buzzes. Contoh kalimatnya, she kisses me. Dia mencium saya. He does the homework. Dia mengerjakan PR. The bee buzzes among the flower. Lebah itu mendengung di sekitar bunga-bunga. Andy wishes to learn English. Andi ingin belajar bahasa Inggris. Dan kelompok yang kedua yang mendapat penambahan es adalah kata kerja yang berakhiran y yang didahului huruf mati atau konsonan, tetapi sebelum ditambah es, akhiran y diganti menjadi i terlebih dahulu, kemudian ditambah es. Rumusnya saya tuliskan sebagai v plus ies. Kemudian di sini saya kasih warna kuning untuk y dan biru untuk i agar mudah dipahami. Oke, perhatikan di sini contoh kata kerjanya. Cry menjadi cries. Study studies. Reply replies. Carry carries. Fly flies. Sekarang mari kita ambil contoh bagaimana penggunaannya dalam kalimat. The eagle flies on the sky. Elang itu terbang di langit. Wildani carries a guitar. Wildani membawa sebuah gitar. He studies 7 languages. Dia mempelajari 7 bahasa. Dan selanjutnya adalah kelompok yang terakhir atau yang ketiga ini, terdiri dari kelompok kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup, a, i, u, e, o atau huruf vokal, dan golongan kata kerja yang berakhiran dengan huruf yang selain dari kelompok 1 dan 2,
maka golongan kata kerja seperti ini cukup ditambah S saja. Jadi maksudnya adalah semua kata kerja yang bukan kelompok 1 dan kelompok 2 penambahannya cukup ditambah S saja. Oke, bisa dipahami ya. Berikut contoh kata kerja yang berakhiran Y yang didahului huruf hidup. Lay. Perhatikan kata kerja lay di sini sebelum Y terdapat huruf vokal A. Maka akhirannya ditambah S saja, bukan ES, bukan IES. Cukup ditambah S saja menjadi lay. Buy menjadi buys. Perhatikan sebelum huruf Y terdapat huruf U, yaitu huruf vokal. Maka di sini cukup ditambah S. Play menjadi plays. Say, says. Dan berikutnya adalah contoh kata kerja yang berakhiran huruf apapun yang selain kelompok 1 dan 2. Sing, sing. Shine, shines. Speak, speaks. Eat, eats. Read, reads. Sekarang mari kita pelajari contoh penggunaannya dalam kalimat. He speaks 7 languages. Dia berbicara 7 bahasa. She plays guitar. Dia memainkan gitar. It lays on the floor. Ia tergeletak di lantai. Oke, jangan beranjak dulu dari channel ini. Sekarang saya akan membagikan tips cara cepat mahir bahasa Inggris. Caranya adalah kalian tidak usah terlalu pusing memikirkan aturan-aturan grammar seperti ini. Jadi tidak usah terlalu dihafal rumus-rumusnya. Tetapi yang harus kalian lakukan adalah memperkaya kosakata kalian dan hafalkan penggunaan kosakatanya dalam kalimat. Jadi hafalkan satu kalimat utuh. Dan perbanyak mendengarkan percakapan-percakapan bahasa Inggris. Oke, mungkin nanti insyaallah kita akan buatkan kalian video-video cerita dengan bahasa Inggris yang disertai dengan penjelasan grammarnya. Sekarang yang terakhir untuk mengetahui apakah kalian telah benar-benar memahami materi-materi di video pertama dan kedua ini, sekarang kita coba menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya kira kalian tidak akan kesulitan mengalih bahasakan kalimat-kalimat sederhana pada soal-soal berikut, karena saya telah memberikan kosakata bantuan untuk mempermudahnya. Silahkan cukup di screenshot saja dengan perangkat yang kalian gunakan, dan kunci jawabannya saya sertakan di bawah video ini, di kolom description. Oke, saya kira sekian dulu. Terima kasih telah belajar di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.